Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abah Haris dengan NIM 25404110004. Bidang studi Pendidikan Agama Islam PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 dengan materi Hidup Indah dengan Saling Memaafkan di SD Negeri Pancuran Mas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Baik, alhamdulillah ini sehat semua. Alhamdulillah sehat, masuk semua. Masuk. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini supaya apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oh, ini udah ada yang angkat tangan, berarti ketua kelas. Silakan Mbak memimpin doa, maju ke depan, temannya disiapkan. Doa mau belajar. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi ya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni faman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga dengan awal kita berdoa bisa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Selanjutnya, karena ini pelajaran pendidikan agama Islam, kita mengaji terlebih dahulu atau bertadarus juz amma nggih. Kita ambil yaitu surat yang sudah kalian pelajari di awal bab, yaitu Quran surat Ad-Duha. Silakan kalian, kalau yang pakai juz amma atau membaca juz amma dikeluarkan, kalau yang sudah hafal boleh tidak memakai juz amma. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidaka yatiman fa'awa
wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kalian sudah mengaji walaupun hanya satu surat, itu bisa kita mendapatkan pahala dari apa yang kita baca. Untuk yang selanjutnya, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Berdiri. Siap ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar. Di sini udah ada slide ya. Di situ ada gambar dan ada judul. Kira-kira gambarnya ini orang yang sedang apa? Orang yang sedang bersalaman. Biasanya orang yang sedang bersalaman itu sedang meminta maaf. Nah, di sini udah ada judulnya, yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Mengapa kita kok harus saling maaf dan memaafkan? Agar hidup kita menjadi tentram. Siapa yang pengen hidup menjadi tentram? Siapa yang pengen hidup aman? Siapa yang pengen hidup nyaman? Nah, seharusnya apa? Kalau kita pengen hidup ketiga itu, yaitu nyaman, tentram, dan aman, kita harus saling meminta maaf dan memaafkan. Kenapa kok harus minta maaf? Karena setiap hari kita pasti berbuat kesalahan, baik kesalahan kepada Allah dan kesalahan kepada manusia. Contoh kesalahan kepada Allah yaitu apa kalian? Biasanya meninggalkan sholat. Pak Haris tanya dulu, siapa yang hari ini tidak sholat? Oh, ini ada satu. Kenapa Mbak kok tidak sholat? Oh, lagi halangan, tidak apa-apa. Berarti kalau yang lagi halangan itu boleh meninggalkan sholat, tapi nanti kalau sudah suci, dia harus melaksanakan sholat terlebih dahulu, atau sholat dahulu yang ditinggalkan. Mungkin puasa juga bisa diganti dengan sholat yang lain. Itu bentuk minta maaf kita kepada Allah. Kalau kita meninggalkan sholat bisa diganti dengan mengqadha, bisa dengan mengucapkan istighfar. Bagaimana bunyi istighfar? Astaghfirullahaladzim. Kalau kesalahan kepada sama manusia, kita harus apa? Meminta maaf. Meminta maafnya langsung begitu kita membuat salah. Contohnya kita tidak sengaja mendorong teman. Nah, itu apa? Tidak sengaja menginjak sepatu teman yang ada talinya sehingga teman kita jatuh. Kita kan berarti punya salah, berarti kita harus meminta maaf. Supaya apa? Supaya tidak ada masalah, supaya tidak ada konflik, sehingga hidup kita bisa menjadi aman, tentram, nyaman, dan sebaiknya juga bisa membawa kita ke dalam kedamaian. Hidup damai itu salah satu motivasi dari Pak Haris yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sekarang kenapa kok kita belajar tentang memaafkan, yaitu karena apa? Menyambung dari materi bab yang kedua kemarin. Bab yang kedua kemarin kita belajar tentang apa?
Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Tapi yang kita pelajari di kelas 6 ini tidak 99, tapi cuma berapa? 4 Asmaul Husna. Yang pertama apa? Al-Ghafar, artinya Maha Pengampun. Yang keduanya Al-Afu, artinya Maha Pemaaf. Yang ketiganya Al-Wahid, artinya Maha Tunggal. Yang terakhir As-Samad, artinya. Nah, itu 4 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Jadi apa? Menyambung dari materi sebelumnya Al-Afu, sekarang apa materinya? Kita belajar tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Kenapa kok kita memaafkan? Harus memaafkan. Nah, di sini ada sedikit video pembelajaran, bisa kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Di video kali ini, ibu akan menyajikan pembahasan materi dan pembahasan uji capaian pelajaran. Mata pelajaran PAI untuk anak ibu kelas 6 SD, pelajaran 3, tema hidup damai dengan saling memaafkan. Anak-anak, coba amati gambar ini. Ada gambar anak sedang ngapain? Bagus. Nah, dua anak ini sedang saling memaafkan, ya. Ada yang meminta maaf dan ada yang memaafkan. Pintar. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. 2. Menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. 3. Memerinci ciri-ciri orang yang pemaaf. 4. Mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. 5. Menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum mulai belajar, duduk dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah SWT agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, kalian sering mendengarkan ungkapan maaf dalam kehidupan sehari-hari. Maaf sudah biasa diucapkan. Kata maaf sudah menjadi bahasa sopan santun yang terpatri dalam etika kehidupan. Maaf mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Pengertian maaf dan memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Al-afu artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Sedangkan memaafkan artinya menghapus dan melepaskan rasa dendam. Mengapa harus menyesal? Karena merasa bersalah sudah menyakiti atau melukai badan, hati, merusak atau mengambil harta orang lain. Menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. A. Mengakui kesalahan. B. Menyesali kesalahannya. C. Jangan mencari alasan. D. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. E. Bertekad untuk tidak mengulanginya. F. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. G. Kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Anak-anak, selain syarat-syarat di atas, menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat
Apabila belum atau tidak dimaafkan dalam 1 atau 2 kali, mungkin berkali-kali menyatakan penyesalan. Jadi harus siap ya. Mengapa harus memaafkan? Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Nah, anak-anak yang sedih dan salihah, selain bernilai tinggi melebihi sedekah, pahala bagi pemberi maaf ditanggung oleh Allah SWT, sebagaimana yang sudah tertuang di dalam surat Asy-Syura. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik: A. Ikhlas karena Allah SWT. B. Melepaskan hak membalas. C. Tidak menuntut denda atau syarat. D. Menghapus rasa sakit hati. E. Tidak menyisakan dendam. F. Menghilangkan amarah. Nilai pemberian maaf melebihi nilai sedekah harta, seperti firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yasma'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, manusia tidak akan luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Begitupun rasa ketersinggungan diri dari tindakan atau perkataan orang lain yang membuat tidak nyaman di hati. Apabila rasa bersalah dan dendam dibiarkan lama-lama, akan menjadi penyakit hati atau penyakit organ tubuh lainnya. Untuk menghindari itu, Allah SWT menganjurkan untuk membebaskan diri dengan menyatakan penyesalan dan memaafkan. Anak-anak, banyak hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan yang Allah telah janjikan. Di antaranya, A. Dimuliakan oleh Allah SWT. B. Mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. C. Telah meneladani Rasulullah SAW. D. Menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. E. Terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. F. Mempererat persaudaraan. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar materi pelajaran 3, hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, sudah selesai. Nah, sudah itu kita videonya sudah. Nah, di sini udah ada, Pak sudah merangkum dari isi dari video itu. Tapi ada sedikit materi tambahan. Kenapa kok tambahan? Biar supaya apa? Supaya di sini. Nah, di sini tuh hidup indah dengan saling memaafkan ya. Di sini ada tujuan pembelajaran biar itu lebih jelas. Yang pertama yaitu memahami pengertian maaf dan memaafkan. Jadi diharapkan dengan kalian mempelajari atau belajar tentang maaf, kalian itu nanti mengerti apa itu maaf dan itu apa itu memaafkan. Yang keduanya memahami makna hidup damai. Di awal tadi Pak Heri sudah menjelaskan tentang hidup damai. Jadi apa itu damai nanti akan ada di materi slide PowerPoint. Yang ketiganya menjelaskan pentingnya saling memaafkan. Kenapa kok memaafkan itu penting? Supaya hidup menjadi damai. Jadi apa harus saling memaafkan. Yang tiga, meneladani sikap Rasulullah dalam memaafkan. Karena panutan kita itu adalah Nabi
Hamad. Nabi Muhammad banyak dicaci maki, dijahati orang, tapi beliau dengan ikhlas memaafkan. Maka ini menjadi tujuan pembelajaran. Yang terakhir, dapat menerapkan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan nanti setelah kalian belajar ini, kalian bisa menjadi orang yang suka minta maaf dan suka memaafkan jika ada kesalahan dan disalahi oleh orang lain. Nah, di sini pernyataan pemantik ya, di sini harus ada, tadi udah tak sampaikan di awal. Apakah kalian pernah meminta maaf dan memaafkan? Siapa ya di sini yang belum pernah maaf dan memaafkan? Hampir semua bisoda ya. Kapan terutama? Di hari pintar, di hari raya Idul Fitri, kalian sudah pernah mesti meminta maaf dan memaafkan. Itu dosa kalian atau kesalahan kalian selama 1 tahun. Itu kapan? Ketika hari raya Idul Fitri kalian mesti minta maaf. Yang keduanya, apakah kalian pernah mempunyai masalah dengan orang lain dan ingin berdamai? Pernah, mesti pernah masalah dengan orang lain, sama teman, sama kakak ya, yang tinggal satu rumah aja mesti ada salah. Kadang menghilangkan alat mandi kakak atau alat tulis kakak ketika, nah itu kadang kamu minjem barang milik kakaknya tidak bilang, itu kan sudah menjadi bagian dari kesalahan. Nah di sini itu adalah pertanyaan buat nanti bisa terjawab. Nah di sini sekarang langsung ke pertanyaan pertama tadi, pengertian maaf dan memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Apa artinya? Seperti yang sudah kalian pelajari dalam bab 2 yang artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, maaf artinya penyesalan. Mengapa harus memaafkan? Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati perasaannya. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Jadi kenapa kok harus memaafkan? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Di sini siapa yang pengen jadi orang yang bertakwa? Nah, salah satunya yaitu dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Nek wis dimaafkan berarti tidak boleh mempunyai rasa dendam. Kamu sudah disalahi wong liya, dijahati, diejek, kamu nganti nangis, orangnya sudah meminta maaf. Ya tak maafkan, tapi dalam hatinya sudah masih awas sesuk tak bales. Nah itu tidak boleh. Kalau sudah memaafkan, kamu harus melupakan kesalahan orang lain. Itu mbok yo jahati seperti apa harus dilupakan. Itu bentuk dari memaafkan. Sekarang hidup damai. Apa itu hidup damai? Ketika seseorang hidup tentram, tanpa pertengkaran, kebencian dan permusuhan. Kedamaian lahir dari hati yang bersih dan saling memaafkan. Jadi kalau kamu pengen hidup damai, itu apa? Kita harus saling memaafkan dan meminta maaf. Kalau kamu berbuat salah, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Kalau kamu disalahi, dengan lapang hati, sabar dan ikhlas harus memaafkan. Slide lanjut yang lain. Pentingnya memaafkan. Di sini memaafkan membuat hati menjadi tenang. Kamu yakin, Pak Haris yakin kalau kamu suka memaafkan, mesti hatimu menjadi tenang. Di sini setan mau ganggu itu tidak bisa, karena hatimu sudah tenang. Yang keduanya apa? Menghindarkan dari dendam dan kebencian. Tadi sudah tak sampaikan, kita tidak boleh mempunyai rasa dendam. Walaupun kesalahan orang lain itu sulit untuk dimaafkan, tapi kita tidak boleh dendam. Yang selanjutnya, menjalin persaudaraan dan persahabatan. Jadi kalau kamu saling memaafkan, mesti apa? Tambah saudara, tambah persahabatan, tidak akan pernah terjadi konflik. Yang terakhir, mendapatkan pahala dari Allah, terutama nanti pahalanya kamu bisa masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga? Nah, siapa yang ingin meminta maaf kalau kalian punya salah? Alhamdulillah. Siapa yang mau memaafkan kesalahan orang lain? Alhamdulillah. Berarti di sini nanti Pak Haris harapannya kamu bisa menerapkan kehidupan ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika di sekolah kamu dijahati oleh orang lain atau kamu berbuat salah, harus berani bertanggung jawab dengan cara meminta maaf. Nah di sini dalil Al-Quran juga sudah ada, tadi di dalam video ada, di dalam PowerPoint juga ada, dalam firman Quran dalam surat An-Nur ayat 22 artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah saja Maha Pengampun dan Penyayang, seharusnya kamu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Di sini teladan Rasulullah, di sini udah ada. Rasulullah SAW juga sering memaafkan kesalahan orang lain. Contoh di sini udah ada. Contoh Rasulullah memaafkan orang lain. Yang pertama, sikap memaafkan Rasulullah yaitu mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakitinya. Jadi kalau Rasulullah itu disakiti, beliau memaafkan. Di sini menjenguk orang sakit yang sering mengganggunya. Kira-kira kamu mau tidak? Sudah dijahati orang lain meminta maaf sama kamu, lalu dia sakit kamu menjenguk. Mau? Mau. Coba ya, besok Pak Haris akan dipraktikkan ketika setiap hari Pak Haris pantau. Coba kamu nanti bakal menjenguk temanmu yang sudah berbuat salah atau tidak, misal dia sakit. Jadi silakan di sini kamu bisa mencontoh. Ini baru 2 contoh dan masih banyak lagi. Rasulullah memaafkan kesalahan orang lain, orang kafir yang setiap hari meludahi dia, melempari dengan kotoran ketika berangkat ke masjid, itu aja Rasulullah maafkan. Bahkan dia doakan semoga orangnya cepat sadar dan mengakui kesalahannya. Yang terakhir, contoh sikap pemaaf di sini juga sudah ada. Memaafkan teman yang berbuat salah, tidak membalas ejekan dengan ejekan. Di sini kalau kamu diejek, kira-kira membalas dengan meja atau tidak? Ada yang iya, ada yang tidak. Maka besok kalau kamu diejek, jangan membalas mengejek, tapi dibalas dengan apa kira-kira? Dengan kebaikan, yaitu mendoakan. Ya Allah, saya diejek, saya tak mendoakan orang yang mengejek saya cepat diberikan kesadaran. Yang selanjutnya, mengajak kembali berteman setelah bertengkar. Kalau kamu berteman sama teman, tuh dia udah minta maaf, main lagi, masalahnya dianggap hilang, Tuh, terus yang selanjutnya, menjaga lisan agar tidak menyakiti. Lesane dijaga, utawa mulutnya, utawa cara berbicaranya dijaga, jangan sampai kamu menjahati orang lain. Nah, yang terakhir kesimpulan di sini udah ada kesimpulannya. Hidup damai tercipta dengan saling memaafkan. Yang keduanya apa? Memaafkan membawa kedamaian hati dan persatuan. Yang selanjutnya adalah teladan dalam bersikap pemaaf. Yang terakhir, mari biasakan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi sudah dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa? Jangan pernah menyakiti orang lain. Caranya bagaimana? Dengan menjaga lisan atau perkataan. Terus lagi, hidup damai dengan saling memaafkan. Silakan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, di sini nanti Pak Haris akan membagikan. Di sini silakan ada tugas kelompok. Kalian kerjakan. Di sini ada tugas kelompok 4 soal. Waktunya 10 menit. Nanti kalau sudah selesai, kalian maju buat mempresentasikan tugas kelompok ini. Jadi dikerjakan di buku tulis, ditulis jawabannya, nanti semua kelompok maju. Jadi yang maju tidak perwakilan, jadi semua anggotanya nanti maju. Waktunya cuma 10 menit dalam mengerjakan. Ini soalnya gampang banget, kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Pak Haris harap kalian sudah bisa mengerjakan soal ini, karena ini setiap hari kalian laksanakan. Tunggu hari ini Pak Haris bagikan, silakan berdiskusi. Diskusinya cukup 3 menit sampai 5 menit. Yang 5 menit buat menjawab soal, karena di sini soalnya mudah, cuma 4 soal, itu aja udah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ini tak bagikan. Silakan kalian buka materinya. Di buku pendamping kalian juga ada materinya. Jadi kalian bisa belajar dari materi yang sudah ada di buku materi kalian. Silakan bukunya kalian bisa buka. Halaman berapa di sini? Bab 3. Bab ketiga itu berarti di halaman 26. Nah, silakan kalian berdiskusi. Halaman 26 dibaca-baca materinya, nanti jawab sebanyak ada di situ. Ayo silakan dikerjakan. Diskusi, boleh berdiskusi soal nomor 1 sampai nomor 4.
Yo di sini siapa yang mau menulis? Kelompoknya siapa yang kalian berarti berdiskusi ya. Yang 4 ini diskusi sambil nyari jawabannya. Silakan Mbak, ini kamu membacakan soalnya ke temennya, dibacakan. Ya. Ini siapa yang mau nulis? Berarti yang lainnya memahami soal, silakan dibacakan soalnya. Soalnya nggak usah ditulis, langsung bisa jawabannya. Di sini siapa yang mau menulis? Nah, silakan di sini langsung berdiskusi. Yang sini? Nah, yuk silakan kalian. Soalnya ada yang satu membaca soalnya nomor 1 kayak gini. Kira-kira jawabannya apa? Kalian udah dikerjakan tuh, udah berarti kalian cuma nanti membaca, ini pura-pura nulis. Dan nah ini udah mulai mengerjakan diskusi. Bisa ada yang mencari jawaban, ada yang Nah, bisa tanya ke temennya, kamu pernah punya apa, masalah apa sama temen, masalah apa sama orang tua. Nah, ditulis. Ada yang menulis. Bisa ditanya kamu punya masalah apa, untuk diskusi itu kayak gitu. Tanya yang nulis. Silakan kalian pura-pura diskusi, itu salikan ya, diskusi yang ngobrol juga, ada yang nulis, ada yang ngobrol, ada yang nulis, ada yang diskusi, ada yang nulis. Nah, toko tanya masalahnya apa, terus gimana cara menyelesaikannya, masalahnya kepada siapa, toko tanya, ngobrol-ngobrol biasa. Yuk. Diskusi. Itu sekalian disuruh pura-pura diskusi. Nah, sambil baca. Nanti 4 menit lagi sudah selesai. Nanti 4 menit lagi kalian maju. Makanya siapa yang udah selesai? Oh, baru 1 kelompok. Berarti yang 2 kelompok. Masih ada 2 kelompok belum selesai. Kita tunggu. Nanti di 4 menit lagi kalian maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di sini. Nanti yang maju ini tadi bagian siapa yang maju nanti yang akan membacakan? Nah, nanti berarti Kaira maju terus dibacakan. Tak kasih kesempatan lagi buat berdiskusi, memantapkan jawaban kalian.
kurang 1 menit. Nanti kira-kira 2 menit ya, nanti kan sampai jam 9 kurang seperempat, 5 menitnya tak buat bagikan yang individu, terus 5 menit nanti jam kan 70 menit, itu udah sekitar 40 menit ya cukup. Nanti yang individu agak lama nggak apa-apa. Ayo berdiskusi. Sudah selesai semua? Siapa kelompok mana yang belum selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Nah ini kelompoknya sudah dibagi, karena sudah dibagi kemarin. Jadi sebenarnya Pak Haris tidak membagi kelompok itu karena sudah dibagi kemarin. Jadi kelompoknya sesuai dengan kelompok setiap harinya. Di sini nanti dari maju dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 urut, semua maju, perwakilan 1 orang membacakan. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan, silakan. Kalau mungkin kelompok lain dari kelompok 4 mau bertanya boleh, dari kelompok 2 mau bertanya boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kelompok 1 sudah selesai ya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah. Nah sekarang kita boleh maju, nanti tak boleh maju satu-satu presentasi, tapi sebelum presentasi biar kalian semangat dan kompak, kita kan ada yel-yel ya di sekolahan kita, itu sebagai bentuk ice breaking, biar kompak kita melaksanakan tepuk kekompakan dulu biar nanti lebih semangat. Sebelumnya tepuk semangat. Semangat untuk mempresentasikan hasil kalian. Semangat, biar kompak, tepuk kekompakan. Pancuran mas, pancuran mas, pancuran mas. Nah ini semangat sekali. Hari ini beri tepuk tangan buat kita semua. Nah baik, sekarang boleh presentasi. Dimulai dari kelompok 1, silakan semua maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Yang membaca posisinya di tengah, yang lainnya di pinggir. Nah sini, nggak apa-apa sini. Nah yo, sini agak maju. Pak Haris berdirinya kan di sini. Nah yo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, langsung aja. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yuk kamu yang baca. 1. Tentang masalah apa? Menjatuhkan botol teman, merusak rautan pensil teman, memusuhi teman. Kapan kejadiannya? Kelas 4, kelas 2, dan kelas 3. Dengan siapa? Nindi, Mila, dan Putra. Sebab apa? Bermain bola di dalam kelas, tidak berhati-hati saat menggunakan bercanda. Kronologisnya: 1. Awalnya saya menendang bola terlalu kencang sehingga mendarat di meja lalu mengenai botol. 2. Saya memutar rautan terlalu cepat sehingga rautannya berhenti berputar. Saya meminjam rautan karena lupa membawa. 3. Awalnya hanya bercanda, lama-kelamaan menjadi ejek-ejekan orang tua, jadi bermusuhan. Nah untuk solusinya kalian aku minta maaf kepada saudara. Solusinya? Akhirnya kita berdamai. Dan meminta maaf. Dan saling memaafkan. Nah itu udah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan?
Tidak. Nah, kira-kira dari kelompok 1 ini tadi menyampaikan apa masalahnya? Di soal sini Pak Haris soal ini Pak Haris bertanya kepada kalian tentang apakah kalian ada masalah sama temen, sebabnya apa, kronologisnya bagaimana, dan solusinya. Di sini tadi salah satunya yaitu menjatuhkan botol minum, ya. Ketika dia kelas 4, ada temennya jatuh, kronologisnya yaitu karena bermain bola sehingga botolnya ada yang jatuh. Nah, untuk solusinya yaitu mereka meminta maaf dan saling memaafkan. Itu adalah berarti sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sudah mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari dari lama. Ada yang perlu disampaikan? Tidak? Tidak. Kalau tidak, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah presentasi hasil diskusinya. Silakan ditutup. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan beri tepuk tangan. Boleh kembali ke tempat. Untuk yang selanjutnya yaitu kelompok 2. Kertasnya di bawah, soalnya dibaca. Yang jelas nggak ada. Udah. Soal sing wingi ndi, Mbak? Sing wingi sing jelas nang ndi? Sing jelas. Sing jelas. Sing jelas ada nggak? Soal yang jelas ada. Oh iya. Yang baca, nah ini di tengah, berarti kamu sini, Nisa nggak apa-apa sini. Nah, Hanu sini, ini Pak Ustadz nggak apa-apa, Ustadz di sini. Agak maju. Oh. Assalamualaikum tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dulu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pernahkah kalian? Pernahkah kalian melakukan kesalahan kepada guru, teman, atau keluarga yang harus menyampaikan penyesalan, permintaan maaf, atau memberikan maaf? Jawab. Tulislah dengan lengkap. Jawab. Tentang masalah apa? Diejek teman dengan sebutan nama orang tua. Kapan kejadiannya? Hari Senin 6 Oktober 2025. Dengan siapa? Nadia. Sebab apa? Bercanda. Dan bagaimana kronologisnya? Pada awalnya Nadia dan saya sedang bercanda. Tiba-tiba Nadia memanggil saya dengan sebutan nama orang tua saya. Nah, masalah itu selesai dengan saling memaafkan dan meminta maaf. Sudah disampaikan? Sudah disampaikan. Ada yang kira-kira mau ditanyakan sama kelompok 2? Tidak, berarti sudah jelas ya. Di kelompok 2 ini tadi menjelaskan permasalahan sama teman, yaitu dia diejek dengan nama orang tua. Nah, karena diejek dengan nama orang tua, akhirnya menjadi ejek-ejekan. Berarti kan sudah ada masalah. Oleh karena itu, makanya diselesaikan dengan cara minta maaf. Kira-kira ada yang disampaikan lagi atau tidak? Nah, di sini kelompok 2 sudah presentasi dengan bagus. Tadi kelompok 1 juga sama. Ternyata kalian sudah bisa mengaitkan atau mempraktekkan perilaku memaafkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, boleh kembali ke tempat, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Siapa yang mau membacakan? Mas Dimas, berarti Mas Yaki di tengah. Agak geser. Harus di belakang soalnya main rodo kurang mikir. Rodo maju, agak maju. Jangan mundur-mundur. Maju. Yuk dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang masalah apa? Memecahkan piring. Kapan kejadiannya? 2 minggu yang lalu. Sepulang sekolah. Dengan siapa? Ibu. Cadiem. Terus sebab apa? Sebab apa? Serpihan kaca piring mengenai kaki adikku. Dan bagaimana kronologisnya? Piring kotor berada di meja dapur. Saya tidak sengaja menyenggol piring tersebut hingga jatuh dan pecah. Lalu adik saya datang mendatangi serpihan kaca tersebut hingga mengenai kakinya, dan kakinya terluka dan berdarah. Ibu saya mengetahui kejadian tersebut sehingga saya dimarahi dan harus meminta maaf kepada adik. Sudah selesai? Nah, ada yang disampaikan tidak? Kira-kira sekarang Pak Haris tanya dulu, kalau kalian memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Masalahnya dengan siapa ini? Dengan ibu. Berarti kalian mendengarkan. Kalau tadi kelompok 1 dan kelompok 2 masalahnya dengan teman, ini berbeda lagi. Dia masalahnya langsung dengan orang tua, yaitu di rumah bersama ibu. Masalahnya apa tadi? Masalahnya memecahkan piring karena tidak sengaja piring itu pecah sehingga piringnya itu mengenai adiknya, dan yang bersangkutan dimarahi sama ibunya. Akhirnya apa? Dia menyesali perbuatannya dengan meminta maaf kepada adik dan meminta kepada ibu. Apa betul? Ya, alhamdulillah, berarti dia benar-benar mengakui kesalahannya. Itu berarti kalian sudah menjadi contoh anak yang soleh karena bertakwa. Kalian mengakui kesalahan kalian. Jadi ada macam-macam ya di sini. Masalahnya ada yang bersama teman, ada yang bersama orang tua atau ibu, dan yang belum dibahas di sini itu masalah dengan guru. Semoga tidak ada ya masalah dengan guru, karena kebanyakan kalian masalahnya sama teman dan sama orang tua. Kalau teman bisa di sekolah, kalau orang tua bisa di rumah. Di sini kalau tidak ada disampaikan, silakan beri tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, untuk yang selanjutnya kalau tidak ada disampaikan tidak? Tidak. Kalau tidak bisa ditutup. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya ini dibaca ya. Beri tepuk tangan lagi. Sekarang yaitu kelompok 4, kelompok terakhir. Yang membaca di tengah. Agak maju, jangan mepet tembok. Agak maju. Oh, ini putranya sini ya, cuma satu. Maju. Maju, agak maju lagi. Nah, mepet nanti biar kelihatan teman-temannya yang itu Banu kelihatan buat temennya? Temennya kelihatan. Yuk, bisa dibuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pernahkah kalian melakukan kesalahan kepada guru, teman, atau keluarga yang harus menyampaikan penyesalan, perminta maaf, atau memberi maaf? Tulislah dengan lengkap tentang masalah apa. Menghilangkan pulpen. Kapan kejadian? Selasa 7 Oktober sepulang sekolah. Dengan siapa? Luna. Sebab apa? Meminjam pulpen. Dan bagaimana kronologisnya? Awal mulanya aku meminjam pulpen kepada Luna, dan ketika di rumah aku lupa meletakkannya sehingga pulpennya hilang. Udah? Penyelesaian masalahnya? Nah, dengan cara meminta maaf dan memaafkan. Udah, boleh. Ada yang mau disampaikan enggak? Tidak. Di sini masalahnya apa? Menghilangkan pulpen dengan temennya yang bernama Luna. Nah, di sini diselesaikan dengan cara kekeluargaan karena itu menghilangkan barang. Berarti cara penyelesaiannya itu dengan meminta maaf. Terlalu diganti atau tidak pulpennya yang hilang? Oh iya, berarti alhamdulillah sudah minta maaf tambah bertanggung
Jawab yaitu mengganti pulpen yang hilang. Mau diterima pulpennya? Mau. Oh ya, nggak apa-apa, karena itu berarti bentuk tanggung jawab. Kamu udah menghilangkan barang milik orang lain, kamu harus menggantinya. Kalau orang lain itu sudah ikhlas, berarti tidak diganti, nggak apa-apa. Tapi di sini mungkin lunanya itu tidak ikhlas, cuma punya satu, akhirnya bisa disuruh mengganti, nggak apa-apa. Nah, kalau tidak ada yang disampaikan, silakan ditutup. Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kalian beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kalian sudah bisa presentasi hasil dari kalian. Dari hasil presentasi ini, Pak Haris akan mengulang. Coba mengulang yang sudah kalian presentasikan dari kalian kan tadi mendengarkan teman kalian presentasi ya. Didengarkan. Masing-masing mempunyai masalah sama temennya. Sekarang coba kita review dari permasalahan-permasalahan yang sudah ada dan solusinya. Sekarang dari kelompok 1 di sini tadi masalahnya dengan siapa? Dengan teman. Masalahnya apa? Memecahkan botol minum karena tidak sengaja ya. Sengaja atau tidak? Tidak. Dia tidak sengaja karena bermain bola. Jadi ada masalah memecahkan botol. Nah, diselesaikannya dengan cara apa? Meminta maaf. Botolnya diganti apa mboten? Botolnya diganti atau tidak? Oh, mau diganti tetapi tidak mau, tidak apa-apa. Berarti itu salah satu bentuk mungkin buat sedekah, nggak apa-apa, kasihan kamu, botolnya aku masih punya banyak di rumah, jadi tidak diganti, tidak apa-apa. Yang penting yang dipecahkan botolnya, yang punya botol sudah ikhlas, itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Berarti ini solusinya tadi minta maaf. Berarti kalian sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari materi ini. Silakan materi ini dipraktekkan sampai kapanpun. Kalau kalian berbuat salah langsung minta maaf, tidak usah menunggu hari raya Idul Fitri. Kalau kalian menunggu sampai hari raya Idul Fitri kelamaan. Iya nih, kalau kalian masih ingat kesalahannya. Kalau tidak, begitu punya salah silakan langsung minta maaf. Yang kelompok 2 tadi kesalahannya kepada siapa? Teman. Kesalahannya apa? Mengejek buruk, tidak boleh dilakukan. Kalian sudah memaafkan? Sudah. Kalian sudah meminta maaf? Sudah damai sekarang? Sudah, alhamdulillah. Berarti kalian sudah menerapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelompok ketiga tadi masalahnya ini beda sendiri. Kalau yang ini bersama teman dan teman. Yang kelompok 3 ini beda sendiri. Masalahnya kepada siapa? Ibu. Karena tadi masalahnya tidak sengaja memecahkan gelas atau piring. Oh, piring, nggak apa-apa, memecahkan piring sehingga beling atau pecahan piring itu mengenai adiknya, kan kasihan adiknya terluka ya. Jadi kalian sudah minta maaf atau belum? Sudah. Ibunya memaafkan, adiknya memaafkan adiknya, sudah diobati ya saat itu, berarti sudah mempraktekkan juga. Yang kelompok 4 kira-kira tadi masalahnya kepada siapa? Teman. Masalahnya apa? Menghilangkan pulpen. Pulpennya kalau ini diganti karena yang dihilangkan bolvoinya itu dia minta ganti ya. Ya, akhirnya diganti, tidak apa-apa, itu boleh. Kalau kalian mempunyai salah kok itu dalam bentuk barang dan kalian harus mengganti, ya udah itu harus diganti. Itu berarti sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian atas kesalahan kalian. Di sini kebanyakan permasalahannya itu sama manusia, belum ada yang masalahnya kepada Allah ya, itu nggak apa-apa. Jadi berarti kalian benar-benar menjadi anak yang soleh, anak yang takwa, karena kalian tidak pernah melakukan kesalahan kepada Allah. Tadi yang memecahkan piringnya diganti nggak piringnya ibu? Tidak, sama ibunya nggak suruh ganti. Oh ya, berarti ibunya mungkin punya banyak, ya udah berarti tidak usah diganti. Baik, ini sudah kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Yang sekarang yaitu kalian mengerjakan tugas individu. Di sini ada tugas, kalau kalian tadi mengerjakannya secara kelompok,
Di sini mengerjakannya secara individu. Sebelum ini soal tak bagikan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Mengenai materi ini ada pertanyaan? Tidak. Nah, di sini tugas individu ada 5 soal, yaitu bentuk asesmen. Asesmen itu 5 soal. Kalian kerjakan. Di sini nanti dikumpulkan. Mengerjakannya langsung jawabannya. Soalnya itu banyak, kok banyak? Soalnya itu mudah dan sedikit. Tapi di sini memang ABC-nya agak panjang. Ini soalnya pilihan ganda. Jadi karena di sini waktunya juga kita kalau 2 jam pelajaran itu masih ada waktu sekitar 15 menit. Nanti kalian mengerjakan soal ini 1 soal 1 menit kira-kira cukup atau tidak? Cukup. Berarti mengerjakannya ini cuma 5 menit karena waktunya tinggal 15 menit. Nanti 1 menit buat mengerjakan 1 soal. Jadi 5 soal ini selesai langsung dikumpulkan. Kira-kira dikerjakannya di buku tulis saja nggih. Nanti dikumpulkan di buku tulis bagian tengah-tengah. Biar nanti kalau Pak Haris menilai, mungkin bukunya nanti tak tinggal atau apa, kamu ada buku yang lain, tidak ada yang lain, nanti bisa disobek. Di sini nanti ini tak bagikan sekarang. Sebelum mengerjakan tidak ada pertanyaan ya? Tidak. Silakan ini nanti tak bagikan soalnya. 5 soal di sini ini buat berdua. Ini juga ini mah nggak apa-apa 5 menit kan, nggak selesainya. Kamu sendiri ya? Ini tak bagi. Ini buat berdua kalau nggak salah. Nggak usah di situ aja, langsung jawabannya ini berdua ya. Tapi mengerjakannya sendiri-sendiri. Ini kamu di toko di telok. Ini sini. Ini Mas. Hah? Karena ya enggak jelas makanya enggak toko saya toko ABC itu kira-kira pura-pura maca karo si jawabane ABC wong iki enggak tak koreksi. Ini kalian kan dapat yang enggak jelas. Jadi toko diwaca dijawab sak nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 apa ngono. Tapi karo pura-pura maca. Pura-pura enggak pura-pura maca. Pura-pura maca. Iya apa pura-pura maca. Silakan udah dapat soal semua? Sudah. Pak Haris tunggu sampai waktunya 5 menit buat mengerjakan. Langsung jawabannya boleh. Ya, kamu tetap mengerjakan nyontong gon Olia atau apa? Apa? Mengguguk nyontong. Nah, sudah po, kamu sudah. Ya ditulis jawabannya ditulis. Sama, soalnya sama. Sama. Ini pokoknya soalnya itu Pak Haris membuatnya itu ada di materi yang sudah di video ada, di PowerPoint ada. Kalau kalian memperhatikan mesti bisa mengerjakan. Itu juga sudah kalian laksanakan atau praktekkan tadi ketika diskusi kelompok. Ketika diskusi kelompok sudah kalian laksanakan, berarti tinggal kalian mengerjakan soal itu harusnya bisa.
Bisa ditulis, oh bisa ditulis itunya, nggak usah Latin nggak apa-apa. Nggak usah Latin nggak apa-apa, sedapatnya, sedapatnya. Sudah selesai ya. Kalau sudah selesai silakan yang sudah selesai boleh dikumpulkan, majunya satu-satu mengumpulkannya dari kelompok satu dulu. Kelompok kumpulkan sendiri, ngantri aja ngantri. Nah, kalau kembali terus ini. Nah. Ini udah dikasih nama? Sudah. Berarti nanti kalau sudah dikasih nama, Baris kok tak belekin kok. Mas Iva udah dikasih nama? Sudah. Terus yang kelompok 2 kalau sudah selesai dikumpulkan, yang belum boleh dikerjakan. Udah dikasih nama? Sudah. Udah dikasih nama? Sudah. Kelompok 3 kalau udah selesai dikasih nama dan dikumpulkan. Ini paling atas saja soalnya disobek nggak apa-apa. Yang sudah disobek nggak apa-apa. Terus kelompok 4 kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya, terima kasih. Berarti ini hari ini sudah selesai dalam pembelajaran. Nah, ini masih ada waktu untuk kita biar kalian bisa mengira-ngira ya. Kira-kira dengan soal seperti ini tadi dengan jawaban kalian yang sudah dijawab itu kira-kira betul atau enggak. Sebenarnya soal ini ada dalam video pembelajaran tadi. Tapi nggak usah diputarkan, ini Baris bacakan aja, nanti kalian bisa kira-kira tadi jawaban saya betul atau salah ya. Nah itu di sini silakan yang masih pegang soalnya diperhatikan karena masih ada waktu sekitar 8 menit. Nomor 1, berikut ini termasuk definisi maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah apa tadi? Jawabannya yang A, B, C atau D? Yang B, ungkapan penyesalan kepada yang dianiaya. Karena apa? Di situ ada di kamus KBBI ada kata menyesal. Berarti apa? Jawabannya yang ada kata-kata menyesal. Berarti nomor 1 jawabannya B. Kira-kira siapa tadi yang jawabannya B? Alhamdulillah jawabannya B. Ada 4 anak ya? Belum, tidak B. Tidak apa-apa. Nanti masih ada 4 soal lagi. Terus sekarang yang nomor 2, yang termasuk definisi maaf menurut Al-Quran terangkum dalam pernyataan yang mana? A, B, C atau D di soal kalian? Nah, jawabannya yang C, seharusnya bermuhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Siapa yang betul? 1, 2, 3. Berarti ini alhamdulillah ada yang betul, tidak apa-apa. Nomor 3, waktu terbaik menyatakan penyesalan kepada orang lain yang dianiaya. Berarti yang A itu apa? Sesegera mungkin, tidak usah menunggu hari raya Idul Fitri, tidak usah menunggu waktu yang terbaik, tidak usah setiap tahun dalam ajaran Islam. Jadi sesegera mungkin kalau kamu punya salah sama orang lain harus langsung minta maaf. Itu sekarang soal nomor 4. Kesalahan kepada orang lain yang belum dimaafkan sampai mati. Kira-kira bagaimana? Yang A akan ditebus dengan amal baik di akhirat. Kalau kamu punya salah hurung minta maaf, kamu apa nantinya akan ditebus dengan amal baik. Makanya kamu langsung minta maaf.
Pak, lalu bagaimana misal seandainya orang saya sudah meninggal belum sempat minta maaf, atau mungkin orang yang kamu ingin minta maaf, orang yang kamu salahi dia sudah meninggal. Lalu bagaimana Pak saya minta maaf? Bisa dengan cara yang lain, mungkin kamu apa mendoakan. Kalau contohnya kamu berbuat salah, kamu mau minta maaf, orang yang sudah kamu mau minta maaf ternyata sudah meninggal, lah kamu bisa apa? Bisa dengan mendoakan. Bisa lagi dengan mendoakan, terus bisa lagi kalau masih ada keluarga yang bisa diwakilkan minta maaf, kamu bisa wakil ke keluarganya. Terus kalau kamu yang sudah meninggal, kamu sebelum sempat minta maaf, ya kamu apa? Kamu di alam kubur sana sesali terus perbuatannya. Kalau masih bisa berzikir ya berzikir, tapi kan kadang tidak bisa ya, makanya minta maafnya itu sesegera mungkin. Yang terakhir, seseorang hidupnya penuh dengan maksiat, hampir tidak pernah beramal soleh, ia meninggal 1 bulan setelah menganiaya tetangganya, ia belum sempat menyatakan penyesalan, saudara-saudaranya pun tidak ada yang menyatakan penyesalan untuknya. Menurut sabda Rasulullah, yang akan terjadi dengan orang tersebut di akhirat apa? Yang kalau di akhirat berarti seharusnya memohon ampun kepada Allah. Jawabannya yang C. Siapa yang betul? Alhamdulillah, banyak ada yang betul. Sekarang kira-kira siapa? Tadi kan cuma satu yang betul itu cuma beberapa. Nah sekarang siapa yang kira-kira betul semua? Tidak ada. Yang nilainya 80. Alhamdulillah. Nah nggak apa-apa, yang lainnya nanti kan soalnya ini 5, satu soal itu bisa nanti ditambahin nilainya. Jadi nanti nggak apa-apa, ini buat pembelajaran, besok bisa belajar lagi. Di sini ternyata pembelajaran kita sudah sampai mau di penghujung kegiatan, sudah habis waktunya. Ini tinggal sekitar 4 menit. Di sini di Pak Hadis masih sekitar 4 menit. Nah, dari pembelajaran ini ada beberapa hikmah atau kesimpulan yang dapat kita ambil. Di sini tadi sudah dibahas awal, selain itu juga masih ada. Yang pertama apa kesimpulannya? Hidup damai tercipta dengan saling memaafkan. Jadi silakan kalian itu memaafkan atau meminta maaf, jangan berat hati. Jangan berat itu maksudnya di sini apa? Harus ikhlas meminta maaf dan ikhlas memaafkan. Kesimpulan yang kedua, memaafkan membawa kedamaian hati dan nah di sini kesimpulannya dari kegiatan ini, memaafkan membawa kedamaian hati dan persatuan. Pak Haris yakin kalau kalian mau meminta maaf dan mau memaafkan kesalahan orang lain, pasti hati kalian damai. Tadi kira-kira kan kalian punya masalah. Coba kalian tadi yang punya masalah sama temen, punya masalah orang tua, kalian sudah meminta maaf, apa yang kalian rasakan? Tenang. Hatinya tidak punya rasa bersalah karena kalian sudah meminta maaf. Orang yang memaafkan juga pasti demikian. Terus yang terakhir, Rasulullah SAW teladan yang baik. Kalian harus punya teladan Rasulullah. Ya ketika memaafkan bisa dicontoh. Yang terakhir, materi, mari bersiapkan bermaaf kehidupan sehari-hari. Mari biasakan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus dalam setiap hari harus ada ungkapan minta maaf. Nah di sini kesimpulan yang dapat kita ambil. Ini materi yang pada siang hari ini sudah selesai. Pak harap nanti kalian bisa mengamalkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang akan datang, kita akan belajar tentang, sebenarnya masih menyambung, yaitu tentang materi hukum halal dan haram. Jadi minggu depan bab 4 kita belajar tentang halal dan haram, itu menyambung dari materi sekarang. Kenapa Pak kok nyambung? Contohnya kamu melakukan kesalahan, berbuat atau tidak sengaja memakan makanan yang haram, berarti kan kamu apa? Harus melakukan taubat atau meminta maaf kepada Allah. Jadi masih nyambung. Terus materi yang yang minggu depan juga masih menyambung dengan materi yang sekarang. Itu jadi materi minggu depan kita akan belajar apa tadi? Hukum halal dan haram. Itu adalah, nah ini udah selesai ya materinya pada hari ini. Materi kemarin sudah dibahas, materi sekarang sudah, dan materi yang buat besok pertemuan yang akan datang itu juga sudah tentang halal dan haram.
Silakan kalian belajar materi terlebih dahulu, dibaca-baca di rumah materinya, jadi besok punya gambaran. Nah, demikian kegiatan pada pagi hari ini. Untuk kegiatan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.